Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Wamendagri cek logistik di gudang KPU Bandar Lampung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto hari ini melakukan pengecekan logistik di gudang KPU Bandar Lampung jelang Pilkada pada 27 November 2024 nanti. Ya, diketahui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa secara teknis kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 mulai dari mitigasi bencana hingga distribusi logistik telah mencapai 90% menjelang hari pemungutan suara pada 27 November nanti. Ia pun mengatakan pemerintah Indonesia juga berusaha untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada tahun ini sehingga lebih baik dari pelaksanaan momentum Pilkada sebelumnya. Lebih lanjut, ia pun mengatakan pemerintah berharap partisipasi politik dari masyarakat bisa meningkat karena adanya sejumlah perubahan dalam pelaksanaan dibandingkan sebelumnya. Bima pun menambahkan Kemendagri juga fokus untuk membantu KPU terkait daerah-daerah pinggiran serta rawan bencana sehingga masyarakat di wilayah tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada saat hari pencoblosan nanti. Ya, untuk mengetahui seperti apa situasi pada saat Wamendagri melakukan pengecekan logistik di gudang KPU Bandar Lampung dan seperti apa juga kegiatan yang dilakukan Wamendagri di gudang KPU Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Rio Pratama. Halo, selamat sore Rio. Selamat sore rekan Mutiara. Ya Rio, bisa dijelaskan pada hari ini apa saja kegiatan Wamendagri di gudang KPU Bandar Lampung jelang Pilkada nanti? Baik, tadi kita telah melakukan peliputan atas hadirnya Wamendagri Bima Arya di gudang logistik KPU Bandar Lampung. Beliau hadir bersama jajaran dan juga PJ Wali Kota Bandar Lampung beserta Kapolda Lampung, Kapolresta Bandar Lampung, dan KPU Lampung serta disambut oleh jajaran KPU Kota Bandar Lampung dan juga pantau dari Bawaslu juga hadir tadi. Adapun tujuan dari Wamendagri sendiri untuk mengunjungi gudang logistik di Kota Bandar Lampung ini untuk memastikan kesiapan menjelang hari H Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menanyakan terhadap jajaran komisioner Kota Bandar Lampung titik-titik wilayah TPS yang disinyalir rawan bencana pada Pilkada 2024 dan dia juga menanyakan terkait TPS ramah yang dipersiapkan untuk disabilitas melakukan pemilihan pada Pilkada 2024. Seperti itu rekan Mutiara yang dapat disampaikan dalam kunjungan Wamendagri pada siang hari tadi. Dengan kunjungan Wamendagri sendiri, ini bagaimana penilaiannya terhadap kesiapan dari logistik KPU Bandar Lampung jelang Pilkada nanti? Baik, seperti yang dikatakan Wamendagri tadi, sebelum dari gudang logistik KPU Bandar Lampung, dia juga kemarin sempat meninjau kesiapan di logistik untuk Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya memang berdasarkan laporan dari jajaran komisioner KPU dan juga pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Bawaslu, kesiapan menjelang hari H pencoblosan sudah mencapai 99%. Pada kesempatan tadi juga di Bandar Lampung dia sempat melihat langsung dan mengecek salah satu kotak suara untuk memastikan kekuatan dan juga keamanan ketika memang terjadi bencana alam, termasuk persiapan sejumlah alat ketika memang terjadi kebakaran. Jadi dia telah mengecek alat-alat yang ada di gudang logistik dan menurut dia kesiapan
telah mencapai 99%. Seperti itu rekan Mutiara. Oke, baik. Tapi kalau untuk dari pihak kepolisian sendiri, ini apakah Rio mendapatkan keterangan dari Kapolda Lampung terkait bagaimana sejauh ini persiapan dari sisi pengamanan untuk logistik jelang pilkada nanti, Rio? Oke, tadi juga Kapolda Lampung turut serta dalam mendampingi kunjungan dari Wamendagri di lokasi gudang logistik. Dia menyampaikan bahwa sejauh ini menjelang pencoblosan koordinasi terus dilakukan, dan dia menegaskan bahwa dari pihak kepolisian siap 24 jam ketika memang diperlukan atau dipanggil, bahkan siap mengawal proses pengantaran dan juga pengamanan logistik pada menjelang hari H pencoblosan. Nah, KPU Lampung juga di lokasi menyampaikan bahwa logistik sendiri bakal didistribusikan mulai dari besok hingga H-1 H-1 pilkada dilangsungkan. Namun target KPU Lampung pendistribusian logistik segera selesai untuk pelipatan dan lain hal sebagainya ini sudah beres semua, hanya saja tinggal pendistribusian ke lokasi-lokasi di mana TPS didirikan. Dan khusus untuk logistik, pengantaran logistik yang kerap menjadi sorotan di Lampung ini terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Dia mengatakan tepatnya di Waiharu ya. Ini juga telah disiapkan beberapa langkah dari KPU sendiri untuk mengantar logistik ke sana. Mereka mempersiapkan kendaraan roda 2, bahkan mempersiapkan gerobak sapi untuk mengantar logistik di Waiharu. Itu menurut Ketua KPU Lampung Erwan Bustami saat kami wawancara di lokasi tadi. Seperti itu rekan Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Rio atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Siap. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Rio Pratama mengenai kunjungan dari Wamendagri untuk mengecek logistik di gudang KPU Bandar Lampung jelang pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, ini tepatnya pada tanggal 27 November 2024 nanti. Dan tadi pada saat kunjungan Wamendagri juga wartawan ataupun reporter Tribun Lampung berhasil mendapatkan wawancara bersama dengan Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami. Pada pilihan ya, mungkin besok ya sudah mulai terdistribusi ya. Besok H-3 itu sudah mulai terdistribusi kepada pemilih Solo. Kalau apabila masyarakat belum menerima itu bagaimana? Ya, dia bisa melaporkan kepada PPS atau KPPS setempat sampai dengan H-1 belum tidak terdistribusi, maka C pemberitahuan ini harus dikembalikan kepada PPS, direkap berapa yang terdistribusi, berapa yang tidak terdistribusi, dan C pemberitahuan ini kan sudah memuat identitas lengkap pemilih dan TPS, bukan belangko kosong. Nah, kalau pemilih dalam DPTB dapat surat pemilih, surat pemberitahuan juga nggak? Iya, dapat juga, tapi kan dia kalau pindah memilih antar kabupaten, dia hanya mendapatkan satu jenis surat suara. Ya, ini akan dimulai besok ya, rata-rata semua kabupaten kota itu besok. Alhamdulillah progres packing logistik kita hampir 100% ya. Jadi besok distribusi kepada PPK ya, transit di PPK yang besok, lalu di 26, 25 itu ada yang dari gudang logistik kabupaten langsung ke ke desa ya. Jadi dari kecamatan langsung ke desa. Bagaimana untuk di Waiharu, Ketua? Ya, Waiharu distribusi itu dari gudang logistik tanggal 24 itu distribusi ke kecamatan terlebih dahulu. Setelah itu di tanggal 25 dia baru menuju ke 4 pekon di Bengkunat ya, Waiharu, Waitias, Siringgading, satu lagi desa itu, 4 desa itu. Ada tantangan khusus gitu? Kenapa? Tantangan khusus. Ya, tantangan khusus memang paling berat distribusi logistik di Provinsi Lampung itu di Kecamatan Bengkunat, pesisir barat di 4 pekon ini ya. Jadi memang armada yang digunakan itu roda 2,
ojek ya, kendaraan trail ya atau sejenisnya dan gerobak sapi ya. Tapi kita sudah melakukan mitigasi mengantisipasi cuaca hujan. Insya Allah logistik kita ini kan semua sudah dibungkus plastik ya. Kalau perairan ya atau ke daerah-daerah yang rawan seperti itu dia 2 lapis plastik yang mengantisipasi curah hujan. Kita ada kerjasama dengan pemerintah daerah, TNI, Iya, Polri. jadi kita pasti distribusi logistik pasti dikawal ya sama teman-teman pengawas dengan TNI Polri ya. Kita sudah mengkoordinasikan besok kan ada kegiatan seremonial penyerahan pendistribusian logistik juga di kabupaten kota di gudang masing-masing. Itu mengundang Forkopimda, Bawaslu dan semua itu berkoordinasi. Penyerahan dari pasangan calon ya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tanggal 24 November ya pukul 23.59 terakhir. Lalu setelah penyerahan ada 1 hari ya masih ada waktu perbaikan di tanggal 25. Jadi penyerahan tanggal 24, tanggal 25 perbaikan. Jadi 25 cuma 1 hari perbaikan LPPDK. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan tentu di LPPDK itu kan memuat selain pengeluaran juga penerimaan dana kampanye. Nah, jadi memang kan diatur nih kalau penerimaan dana kampanye itu kalau dari perseorangan jika ada sumbangan itu kan minimal 75 juta, lalu kalau dari badan usaha ya swasta atau badan hukum itu 750 juta ya maksimal. Nah selain itu kan kita sudah menetapkan batasan maksimal dana kampanye ya 300 sekian juta ya. Jadi 300 sekian miliar ya. Jadi nanti dicek ini ya jumlah resminya 300 berapa miliar begitu. Nah, dana kampanye yang di LPPDK ini penerimaan maupun pengeluaran tidak boleh melebihi itu. Yang sudah disepakati itu ya. Kalau misalnya ada anggarannya melebihi keputusan KPU terkait dengan sumbangan dana maksimal kampanye itu kan diserahkan ke kas negara. Lalu LPPDK ini laporan dana penerimaan pengeluaran ini nanti akan diserahkan KPU ke akuntan publik untuk dilakukan audit. Auditnya ada di kantor akuntan publik. Itu pelaporannya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Ketua KPU Provinsi Lampung, yakni Erwan Kustami, mengenai kesiapan logistik dan juga pengiriman logistik ke kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung jelang 27 November, di mana kita sama-sama akan menggunakan hak pilih kita dan juga hak suara kita untuk memilih kepala daerah di setiap kabupaten ataupun kota dan juga provinsi. Nah, mungkin itu saja Tribuners Breaking News bersama saya Mutiara terkait dengan kunjungan Wamendagri untuk mengecek kesiapan logistik jelang Pilkada di KPU Kota Bandar Lampung. Dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.